ranking top 7 battle terbaik di Boboiboy. Di peringkat 7 gua taruh Sorry Battle. Di peringkat 6 Windela Battle. Peringkat 5 Retaka Battle. Peringkat 4 Dentar Battle. Peringkat 3 Dragon Battle. Peringkat 2 Baraju Battle. Dan battle tersebut dalam panjang film Boboiboy Bola Battle. Oke, sebelum masuk ke reviewnya Boboiboy Beraksi Baraju, gue mau bahas nih kenapa buat taruh top 7 battle terbaik di sepanjang film maupun series Boboiboy lah. Karena gini, relevan kalau gue ini itu sangat popcorn movie sekali. Yusuf, kata kuncinya ada di sini. Kalau membuat cerita seorang anak yang bisa menerapkan kekuatan untuk melindungi bumi, bahkan galaksi sekalipun, dari setelah jiwanya muncul. Kenapa jiwanya baul? Itulah pentingnya development karakter. Kita mulai perjalanan Boboiboy dari kecil hingga remaja dan bahkan sudah bisa menguasai tahap 3 anjing. Nah, Boboiboy ini akan selalu menjadi kunci peran yang sangat krusial dan lagi pula dia adalah NC. Ya jadi sangat wajar kalau film atau series busuk alamun si Boboiboy akan selalu menjadi pembeda gitu. Ya kayak cuma didengar episode 1 sampai 2 itu benar-benar sampah bos. Tapi begitu masuk di episode 3 semuanya diputar balik kan. Lewat pelanggan si siapa? Ya si Boboiboy. Makanya di Intar bisa survive di atas rating 7. Ya karena Boboiboy juga. Sumpah, itu kalau nggak ada Boboiboy, sumpah ini series akan sampah mampus itu. Sama gini sorry sumpah. Episode 1 sampai 5, wah, bukan sekadar rasa percaya nonton aja udah ke lo kayak natap player putih gitu doang. Karena gue bingung banget sama alur ceritanya yang diberikan penulisan cerita itu enggak jelas banget. Tapi begitu masuk episode 6 akhirnya si Boboiboy menampilkan lagi bakal sorry enggak di sampah ya, mungkin di 6 lah, 6 enggak di sampah ada berarti si Boboiboy juga kita akan langsung masuk pembahasan inti dah, yaitu Boboiboy Arthur Baraju. Sebelum kita masuk ke core inti dari seriesnya, kita akan breakdown sedikit ya 3 inti yang menurut gue bagus for the expert di Boboiboy Baraju ini boy. Yang pertama, politikalisasi ya. Ini yang menceritakan tentang dua kubu itu, kubu bara dan kubu salju yang sedang berkaitan konflik karena sesuatu di masa lalu, dan itu wajib banget tambahkan esensi politik ya di dalam series, di dalam ceritanya tersebut. Karena apa? Ketika lu ekspor politisasi yang sangat rumit dan sangat panjang, itu akan membuat filmnya makin bagus dan semakin kompleks, sehingga kita sebagai penonton bisa perkirakan, bisa mengkalkulasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain dari politikalisasi pun salah satu tema yang gue suka banget gitu, karena eskalasi antar kubu, terus bagaimana konflik itu bisa berkembang lebih lanjut lagi gitu. Makanya gue berharap banget konfliknya di sini tuh bagus. Yang kedua, world buildingnya gue juga penasaran banget sejak Boboiboy Baraju ini umumkannya. Gue penasaran banget dan world building yang diberikan oleh Monster untuk setup di Boboiboy Baraju ini juga. Karena gue dari perkara gue bisa lihat gitu bagaimana world building yang diberikan Bernstein secara luang lingkupnya. Kalau kita lihat ya, itu benar-benar luar biasa dengan penggabungan antara wilayah es dan wilayah bara yang sangat
luar biasa. Kalian bisa lihat di landscape yang gue kasih nanti nih ya. Kalian bisa penataan itu luar biasa banget, bagaimana monster bisa naruh tempat atau tempat kediamnya si suku salju dan suku bara ya, benar terpisah banget jauh, dan di tempat tengahnya ada area netral ya. Kalau bisa gue rumput, lebarnya rumput hijau banget ya. Ya karena itu menggambarkan kenetralan yang terjadi di situ. Itu wilayah netral desanya. Dan juga ada wilayah batuan, mungkin mungkin berapa mau taruh bebatuan lagi ya, begitu kan. 3 wilayah itu cukup, tapi oke aja sih itu sebagai tempat yang luas dan ditaruh untuk final battle. Dan gue mau habis dua secara kebentukan artinya oke loh, nggak usah review mau selek buat tempat-tempat yang lainnya ya. Tapi untuk saya di sini enggak. Ada yang terakhir yang ketiga lah, development karakter ini tuh paling penting ya dalam sepanjang film aku serius boy, karena boy itu kalau udah ngomong secara karakter, buat gue salah satu yang paling dari segi development karakter dari awal ini season 1, jadi dari season 1 sampai season 3 kenapa development karakternya selalu bagus banget sih ya. Mulai dari karakter utama si Wobobo itu, terus teman-temannya si Bopal, Yaying, bahkan villainnya sekali punya si Buara dan si Hendakta, si Parkoba dan lain-lain. Menurut gue secara development karakter ya bagus banget gitu. Apalagi karakter-karakter yang jarang kesorot banget kayak buat duit nggak Iwan itu sumpah, meskipun dia jarang sorot banget, tapi secara development karakter, secara fungsi di dalam cerita itu luar biasa banget. Makanya gue berharap banget di sini development karakternya di tingkatan negara sebelumnya di Gentara menurut gue sudah cukup lumayan bagus ya. Secara development yang harus bayangin, malah awal mulai terjadi pemakanan robot secara konsekuensi itu jelaskan dengan cara yang cukup oke sebenarnya. Oke, kita masuk ke inti dari pembahasan kita, dan poin akan bersampaikan yang gue yang paling gak suka di film ini justru politiknya. Ya sayang banget ya politiknya kurang ngenyang banget ya. Karena apa? Karena yang dikhususkan untuk penonton anak sehingga nggak dibuat kompleks gitu. Kalau bisa politiknya kompleks ya. Tadi ujung juga saling salah-salahan ya. Yang kecil lah pada umumnya kan saling salah-salahan. Saling yang pernah argumen kan salah-salah ya kan. Padahal faktanya nggak seperti itu ya. Gue udah berharap banget politiknya tuh seperti di film The Irishman ya, kalau kalian tahu itu baru aja berkompleks banget ya, setiap season setiap bisa dan benar-benar politiknya pas terjadi dengan baik dan disampaikan dengan cara yang berdua. Cuma di sini politik ada sedikit berbeda karena dibuat dengan cara yang lebih simpel dan mudah dipahami oleh anak-anak. Makanya itulah politiknya tidak dibuat dengan kompleks multi seperti itu pandangan gue. Harus gue yang sampaikan yang hal paling gue nggak suka di series kali ini, yaitu fase menurut gue dapat hasilnya pasti terburu-buru ya. Nah karena gue pasti di episode 1 itu pasti terburu-buru banget ya. Kayak terulang lagi ya, lagi terulang lagi. Fasenya cepet banget anjingnya. Gue sampai nonton episode 1 udah rasa tiba-tiba bisa aja nih anjing, sampai episode 2 cepet banget. Tapi walaupun dibalik di episode 3 sampai di episode 6 terakhirnya, tapi untuk episode 1 dan 2 gue nggak suka banget ya. Rasanya cepet banget, kita nggak bisa punya empati terhadap karakternya gitu. Kita pasti terjebak di timeline yang sama, yaitu rasa yang hampa begitu ya kan. Fasenya nggak jelas, developmentnya juga aneh menurut gua, nggak nyambung sama ceritanya ya tuh gua itu aja.
faster lagi fasenya cepet banget ya. Ya terus kalau di episode aku berbikin anda sedikit panjang lah ya share-share di luar sana. Udah sih Melba. Hal terakhir yang ingin gue sampaikan yaitu fan service ya. Gue dari awal udah mulai ragu cuy, menurut si Sopan nih ada impact yang besar apa yang diberikan gitu ya. Gue coba positif aja ya kan, sampailah di episode 4 akhirnya dia muncul dan itu pun menghilang cuma apa, cuman buat pandangin si ya Nari dan Gardu Hanji ya, supaya mereka tuh tenang ya, santai dan timbulannya Sopan ya. Sesuai namanya Sopan dan soft spoken banget orangnya, ramah dan ya seperti itu ya. Tapi bijing yang sedikit yang gue ingin sampaikan, katanya Sopan akan menjadi pendamai adalah sekuat bara dan bersalju. Padahal intinya enggak ada men. Yang jadi pendamai siapa? Tok Rota anjing ya. Dia jadi pendamainya siapa? Tok Rota. Si Sopan enggak ada bukti ya kalau mereka tuh pernah menjadi satu tim gitu. Itu Rota yang paling buktinya ngasih tahu juga. Akhirnya ya fair, cepat beramai itu, tapi akhirnya ya pecah lagi ya. Jadi ya Dok Sopan yang bilang ya mendamaikannya nggak ada. Itu cuma apa? Fan service lagi ya anjing. Nu fan service nggak parah, nggak kayak bukan Wolverine atau Spider-Man No Way Home ya. Tapi sih Liverpool ternyata gue suka banget Sopan ya, gimana dia membuat energi yang terbarukan ya, dari energi matahari, dari energi angin tuh sih dia formulanya bagus ya. Tapi misalnya ya fan service, apa yang mau disendarin dari fan service itu formulanya Aihua kurang banget gitu. Self development karakternya paling bagus itu menurut gua Rota ya masih ya. Menurut gua kenapa dia memiliki impact dalam filmnya gitu, nggak series sama kita ya, dia pasti selalu memberikan impact yang begitu besar gitu ya. Pasti setiap scene ada dia, itu scene bakal cair banget ya. Dan kenapa gitu, Pak Rota juga developmentnya bagus ya. Menurut gua dia juga memberikan impact perdamaian, dan juga udah sih mungkin sih itu aja sih. Paling ya Nari dan Gardu juga menurut gua bagus ya, bagaimana mereka saling benci gitu. Ya poin politiknya mungkin itu aja sih sebenarnya yang gue dapat ya. Sisanya ada ya saling paling salah-salahan doang anjing, saling bilang argumen yang sebenarnya nggak bener ya kan, nggak teruji dulu faktanya dari mana ya kan. Dan visualnya gue ngomong depan lagi, visualnya ini terbaik dari semua film maupun series Boy Joy. Namun sayang sekali itu terang banget pak. Menurut gue kayak nggak ada ciri khas banget gitu loh. Ya udah terang gitu aja, sehingga gue nggak ngerti juga yang pada alit yang enak di mata gitu ya, mbak kayak Gentar yang kerasa banget, dan science fiction dystopianya, atau Windara dengan luar angkasanya gitu ya kan, atau bahkan soalnya menurut gue udah sama di film ini, yaitu nggak ada ciri khas. Tapi sorry, punya satu elemen penting, yaitu jungle, hutan. Itu yang penting banget. Makanya sorry itu gelap-gelapan juga masih ada nuansa hutan nih, kehutanannya gitu lah. Ini nunggu jadi kasih nggak ada sama sekali, paling es dan api doang. Tapi itu nggak berasa sama sekali boy di series yang kali ini, entah kenapa ya. Tadi gue semua debat ya, ini salah satu visual terbaik ya. Lu mau tanya semua series maupun film yang dibuat oleh Monster ya kan, ini salah satu visual yang terbaik boy ya. Walaupun gue masih lebih suka Gentar ya, karena gue suka banget dan tema distopia begitu, jadi dengan ala science fiction gitu kan. Udah kayak mau cek nah lagi boy Paraju berhasil diselamatkan di episode terakhir boy ya, seperti Gentar kemarin. Dan soalnya enggak sih masih kurang sebenarnya. Winner itu dari awal sampai akhir masih bagus ya. Menurut Bentar dan Paraju ini yang diselamatkan ya di episode terakhirnya, karena
benar-benar gila men. Lu kalau tahu ya ini kayak kasusnya sama kayak hasil trending art ya, demonstrasi hasil trending art di mana episode 1 sampai 7 itu benar-benar biasa aja dengan ada nothing special lah menurut gue. Tapi dibalikan di episode 8 oleh Iwo Table dan sama kasusnya gue Galaxy Baraju ini mau sama gue utar balikin ceritanya. Bukan masuk cerita sih, bukan penelusuran ceritanya dari episode 5 tuh udah dirancang for this setup bagaimana orang akhir ini hoy. Dan akhir di episode 6 benar-benar gila main visualnya, main-main cuy. Secara warna-warnanya, tester yang tadi bunganan warna itu gue suka gitu loh. Antara blazer dan juga bawa api yang pas 3 gue lupa namanya ya. Ya pokoknya itu bener gila men pewarnaannya, bagaimana kombinasi mereka ya kan. Terus gila Mato juga sebagai film gila, dia buat robot kayak ikat mainan zuinya kan kayak di ini apa trofinya Libertadores ya, gitu aja ya. Bawahnya pak bulat kotak, ini atasnya ramping kayak gitu ya. Ya menurut itu ya jadi kebaliknya sebenarnya ya. Apa sih ini banget episode 1 sampai episode 4 menurut gue nothing special. Seperti yang problema tadi, karena fasenya itu udah nggak jelas, developmentnya kurang banget mula, dan itu pun bisa survive buat dia 1 sampai 4 tuh teman nggak harus tinggi 6, karena rata-rata juga gue suka banget anjing sama rata-rata, entah kenapa dia selalu jadi penyelamat di setiap episodenya. Buat gue dia developmentnya bagus, komedi dia juga dapet, dualisme dia dengan kakeknya menurut gue enak banget ya. Ya itu menurut gue sih ya, mungkin itu saja yang bisa gue berikan terhadap Galaxy Baraju ini ya. Selebihnya ya ini seperti film pada umumnya lah ya, dengan penulisan cerita yang mudah dipahami kan. Nontonnya juga anak-anakan tadi gue nggak masalah ya, nggak apa-apa gue politiknya nggak sesuai harapannya, karena gue nggak mungkin ya kan anak-anak bisa paham dengan politik sekompleks yang gue bilang tadi ya, seperti Irishman ya. Gue sih untuk final score bagi gue adalah 7,9/10 alias mediocre ya. Jadi karena yang aman lah ya, nggak kayak sorry yang di 6,4 anjing lah. Wendara yang masih 8,6, Tintar 8,8/10 ya, masih sih mungkin ini selevel dengan Bawai movie kedua ya, karena nomor 1 gue masih pilih Bawai pertama itu tengok dari gue 9,2 anjingnya, luncar gantian masih ya. Kita ada tinggal satu art lagi, yaitu art udah di tahun depan ya. Ini movie semoga ini ya meningkat lagi lah ya. Tolong banget sih, pasnya di awal tuh tingkatkan lagi, developmentnya diperbagus, fasenya jangan buru-buru ya. Selalu tuh pasti terburu-buru gue. Dan ya tolonglah bikin kompleks sedikit lah ya, karena banyak sebenarnya dia udah dewasa anjingnya. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe ya, dan kita menuju review dari ikutnya. Bye semua.